Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Dan datanglah mabuk mati dengan sebenar-benarnya. Demikianlah engkau lari daripadanya. Al-Quran surat Qaf ayat 18. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mohon taufik dan hidayahnya. Semoga hati nurani kita selalu terbuka untuk menerima dan melaksanakan semua aturan-aturan, perintah-perintahnya. Semoga kita tetap berjalan di garis ihdinas siratal mustaqim. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan untuk orang-orang yang menginginkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia. Memang kalau kita lihat suatu kenyataan, saat-saat manusia menghembuskan nafas terakhir, itulah perpisahan terakhirnya manusia di dunia ini. Perpisahan jasmaniah dengan ruhaniah dinamakan sakratul maut atau mabuk mati. Yang dikatakan mabuk mati, pemisahan, pemutusan roh dari tubuh. Tidak ada orang mengatakan, tidak ada ayat mengatakan mudah berpisah itu. Kata Nabi, sakit sakaratul maut itu bagaikan kambing di kubak kulitnya sedang hidup-hidup, dan tubuh manusia digergaji. Yang satu menarik ke kanan, ke kiri, ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan. Kenapa demikian? Sebab di antara manusia itu
roh atau sudah siap untuk maut itu sendiri, untuk berpisah. Ada juga setengah siap, dan ada pula yang tidak siap. Saat-saat roh itu tidak siap untuk berangkat ke alam kubur, ke alam barzakh, saat malaikat maut memisahkan ruh dengan tubuhnya, disitulah belum ada kesiapan. Ya, kecintaan, kerinduan manusia kepada dunia ini masih melekat dalam hidupnya. Di saat kecintaan, kerinduan manusia kepada dunia ini masih melekat, tahu-tahu ajalnya sudah tiba. Rohnya mau berangkat dari tubuhnya, sehingga roh di saat itu tidak mau berpisah, karena masih senang, rindu dengan dunia ini. Roh tidak mau bercerai dengan lingkungannya, tidak mau bercerai dengan anaknya, keluarga, kesayangan, harta yang ada, atau dengan istilah, dengan semua kekayaan yang ada di dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah manusia berpisah dengan dunia ini, ya tentu karena kecintaan, kerinduannya ke dunia ini, itu dia ingin kembali ke dunia ini. Ya karena belum ada kesiapannya untuk memasuki alam kubur itu sendiri. Memang ini suatu penyesalan yang tidak bisa dilukiskan lagi. Memang orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka menginginkan kembali ke dunia ini. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin. Ya, telah dilihat, telah dirasakan siksaan, azab, kepedihan. Kemudian mereka menginginkan kembali ke dunia ini sesaat saja. Ya, setelah tiba di dunia ini, ingin berbuat amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Akan ingin merubah cara berpikirnya dan ingin merubah perilaku hidupnya setelah dia tiba di dunia. Ya, karena hal ini adalah hal yang tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi, sehingga tangis yang tiada berakhir. Memang daya tarik dunia ini sangat kencang, sangat hebat, sangat dahsyat, sehingga manusia banyak yang tenggelam, yang hancur, yang binasa karena dunia ini. Pemahaman, pendalaman kita tentang ini sangat dangkal sekali, sehingga huru-hara dunia ini ya selalu ada pada setiap orang yang ingin berhubungan dengan dunia ini. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, begitu pula semua yang ada di alam ini. Kita umpamakan, misalnya kita ingin berangkat ke suatu tempat, misalnya ke kota Jakarta, sedangkan kita berada di Sumatera. Kita tidak ada punya persiapan untuk menuju Pulau Jawa. Kita sudah tiba di sana, itu kita ingin kembali ke tempat semula, ke Sumatera. Itu pula lah
roh dan penyesalan yang terhebat bagi manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak membicarakan tentang memutuskan roh kita, apakah malaikat langsung, apakah Allah langsung. Kita tidak membicarakan hal itu jauh lebih dalam. Ini ada keduanya. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang wafatkan. Ada pula di ayat yang lainnya, katakanlah kamu akan dimatikan, dipisahkan oleh mereka. Qul yatawaffakum malakul maut. Ada kedua-dua dalil. Tapi yang kita kaji, yang terpenting kita pahami betapa dahsyat susahnya roh di saat tubuh ingin keluar dari tubuh. Ada dalam suatu roh-roh yang jahat, roh-roh yang melakukan kejahatan-kejahatan, membunuh, bezina, perampok, yang kelas-kelas kakap. Nanti di saat-saat roh akan berpisah dengan badannya itu, dibawa oleh malaikat kain kafan dari neraka, akan dibungkus roh itu dengan diludahi oleh malaikat dan ditaruh di tempat-tempat yang tidak enak, yang tidak sejuk. Itu roh-roh orang yang kafir, roh yang jahat, penjahat, preman kelas kakap dalam hidupnya. Kemudian ada pula roh yang suci, yang baik, yang bersih, yang dekat kepada Allah, dan disambutnya ke surganya dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada atas kesabaran dan ketabahan manusia melakukan amal-amal saleh dan dipanggil lagi ke surganya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Masuklah ke dalam para jamaah hamba-hambaku dan masuklah dalam surga. Beginilah perimbangan antara roh-roh yang baik dengan roh yang tak baik. Itu itu pula roh-roh yang baik nantinya dibawa juga kain kafan dari surga, kan dibungkusnya. Kemudian pelan-pelan malaikat mengambil roh dan nyawanya, kemudian diberikan ke tempat-tempat yang sejuk dan nyaman, diangkat dan malaikat ke roh-roh para nabi-nabi dan syuhada. Memang terbagi seperti itulah roh ini. Memang kematian, perpisahan roh dengan tubuh manusia itu tergantunglah pada hal-hal, kondisi-kondisi, cara-cara manusia beribadah, beramal di dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Keadaan manusia di waktu menghembuskan nafas terakhir tergantunglah kepada keadaan dan kondisi amal, ibadah, perbuatan, pekerjaan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Begitu pula lah keadaan roh manusia di alam kubur nantinya. Gelap dan terangnya tergantunglah saat-saat manusia waktu menghembuskan nafas terakhir. Itu namakan saat sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakarat mabuk dan kesedihan, kesukaran roh untuk berpisah dengan tubuhnya itu ya tergantunglah kepada keadaan manusia di dunia ini. Ada manusia yang tenang, ada yang tidak, ada yang baik manfaatnya, ada yang tidak. Begitu pula hal-halnya manusia di akhirat, tergantung pula lah keadaan dan kondisinya manusia di alam dunia ini. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, para pendengar
yang berbahagia. Ya terjadilah dua jalan ya, di dunia ini, dua orang yang baik dan orang yang buruk. Yang baik nanti akan dibalas pula dengan yang baik, yang buruk pun dibalas pula yang buruk. Memang kondisi manusia di waktu mengembuskan saat manusia berakhir dari alam dunia ini, ya tergantung apa. Kalau manusia suka berburung, berjudi, main polusi misalnya, semuanya itu akan muncullah hal-hal yang demikian di saat-saat mengembuskan nafas. Begitu pula manusia yang rajin ke masjid, yang rajin berinfak, yang rajin membantu, menolong, baca Al-Quran, ya dengan ikhlas, itu pula lah yang akan muncul oleh manusia di waktu dia akan berakhir dengan berpisah dengan dunia. Kalau kita perhatikan, tidak seorang pun manusia yang kekal abadi di dunia ini, yang hidup kekal selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti merasakan maut dan mati. Tidak seorang pun yang tidak akan berpisah dengan dunia ini. Untuk itu dengan lezat daya tarik dunia ini, ya bergembira, ketawa, seolah-olah mereka tidak akan mati, hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya gembira, diturutkan terus nih kan susah. Ya, lebih-lebih sekarang orang setiap sebentar kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat orang diusung jenazah, melihat ambulan, ya, mendengar itu ininya, dia sudah berpisah dengan dunia ini. Untuk itu yang terpokok, yang terpenting bagi kita bukan membicarakan itu, karena kita tidak mengetahui tentang roh dan kapan roh kita berangkat berpisah dari tubuh kita. Tapi yang penting dalam hidup manusia ini mempersiapkan hari-hari kritisnya itu, saat-saat kritisnya itu. Sebab saat-saat kritis ini disiapkan dari sekarang untuk menuju kehidupan, ya untuk menuju kehidupan selanjutnya. Kalau tidak ada persiapan, ya tentu kita ya, tidak siap untuk menerima, menyambut kedatangan malaikat Israel itu sendiri. Sehingga ketakutan yang ada di waktu mengembus nafas terakhir dengan hebat dan dahsyatnya kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya kematian manusia itu ya semua orang itu akan merasakan kesakitannya itu. Tapi ada tingkat-tingkat, ada beda-beda tinggi rendahnya tingkat kesakitan. Untuk mengurangi ya kesakitan itu menghembuskan nafas terakhir itu yang pertama ya banyak mengingat mati itu sendiri. Dengan banyak mengingat mati itu sendiri, sehingga kita bukan persiapan bersiap dan bersiap-siap untuk kematian itu sendiri. Bukan sekedar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan mati itu sendiri. Ya, banyak baca Al-Quran, banyak sembahyang sunat, banyak menolong, ya mematikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus. Dia tidak tertipu oleh dunia ini. Beginilah keadaan-keadaan itu. Itu yang pertama, banyak baca, mempersiapkan kematian itu sendiri, mengingatnya dan mempersiapkan. Yang kedua, banyak pula membaca Al-Quran, ya, sehingga kesakitan, kepedihan, kepahitan waktu menghembuskan nafas terakhir bisa berkurang. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama, ya, manusia kalau membawa debu ke akhirat tentu akan dibersihkan, akan disapu, akan dilenyapkan dulu, nanti lambat lautnya juga akan masuk surga. Untuk itu marilah kita di dunia ini menyempurnakan taubat, menyempurnakan keislaman kita, sehingga hidup benar-benar dalam garis Islam, dalam garis iman, sehingga
huru hara dunia ini akan terjauh dari kehidupan manusia ini, ya, termasuk kita ini. Ya, apalagi kalau tidak sekarang kita mempersiapkan diri kita telah berumur 40 tahun, berumur 50 tahun, berumur 60 tahun. Ya, itu harus persiapan penuh menuju alam yang abadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang kata Nabi, ya, orang-orang yang di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan tulus, dipastikan surga itu dirinya. Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dadakhal jannah. Siapa yang ada akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah akan dipastikan, akan dijamin mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya seorang sahabat, memang itu Rasulullah? Ya memang, tapi tidak diiringi dengan kecintaan kepada Allah, dengan kecintaan kepada dunia. Kemudian apa yang disembahnya itu terikat apa yang disembahnya, ya jiwanya ya selalu dekat, selalu memuja Allah, tergantung kepada hidupnya, tergantung kepada hukum-hukum Allah, peraturan Allah, ya, sehingga hati jiwanya tetap berada dalam ucapan-ucapan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu sendiri kan. Nah, itu baru dijaminnya ke surga. Sebab kunci surga itu adalah miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ada juga orang yang mengatakan, berbicara, ya kalau gitu kan mudah saja masuk ke dalam surga kan. Sekarang saya berbuat jahat, berdosa sebanyak-banyaknya, ya kata-kata preman yang kita dengarkan. Nanti di saat ya, akan mati nanti ya, mengembus nafas terakhir kita ucapkan saja la ilaha illallah, masuk surga kita. Itu kan hal-hal yang keliru, yang salah langkah, yang salah ucap oleh mereka itu. Sebab perkataan harus sesuaikan ya, dengan ucapan-ucapan itu dengan perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ilaha illallah, itu teraplikasi, terlaksana dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan kunci surga itu adalah la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan-ucapan. Sebab itu kalimat itu mengucapnya agak 1000 kali sehari semalam sangat mudah sekali.